teman-teman, selamat pagi. Pada kesempatan ini saya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus, Pak Erik dan teman-teman yang sudah memberikan aku kesempatan untuk menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Dan sebelum memulai renungan pagi ini, marilah kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hari hingga pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan udara yang segar dan kesehatan Tuhan. Tuhan, sebentar saya akan memberikan sedikit renungan kepada teman-teman. Berkatilah hamba-Mu dalam membawa sedikit firman-Mu, kiranya apa yang keluar dari mulut saya adalah dari Tuhan. Dan berkatilah mereka yang mendengarkan renungan ini, agar apa yang mereka dengar bisa mereka lakukan di kehidupan mereka sehari-hari, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada renungan yang akan aku sampaikan ini, aku beri judul menentukan prioritas hidup, yang diambil dari kitab Yohanes 10 ayat 17 sampai 35. Nah, aku minta maaf gak bisa bacain perikop ini karena ayatnya terlalu banyak dan waktunya takut gak cukup. Jadi aku yakin kalau kalian teman-teman pasti sudah sering dengar kisah ini, dan kalaupun belum bisa dibaca di rumah masing-masing. Nah, kembali ke firman Tuhan. Dari perikop yang kita sering dengar ini dikisahkan ada dua bersaudara yang tinggal di Betania, yaitu Marta dan Maria. Mereka itu saudara Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Dan seperti yang diceritakan di Yohanes 11 ayat 38 sampai 42, mereka punya karakter yang berbeda-beda. Karakter dari Marta orangnya tenang, bisa mengontrol emosi, berpikir logis, dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Tetapi Marta kurang yakin bahwa Lazarus bisa dibangkitkan oleh Yesus. Beda dengan Maria, orang yang heboh dan semangat, namun Maria sering pakai perasaan daripada logika. Tetapi bisa mempengaruhi emosi orang, termasuk Yesus. Yesus bisa masyakul, yang artinya bersusah hati dan menangis pas melihat Maria berduka atas kematian Lazarus. Kita kembali ke Yohanes 10 ayat 17 sampai 35 yang mengisahkan Yesus dalam perjalanan bersama murid-muridnya sehingga di rumah dan diterima oleh Marta dan Maria saudaranya. Marta yang menyambut Yesus dulu kemudian meninggalkan bersama murid-muridnya yang sibuk melayani, mempersiapkan hidangan untuk Yesus. Beda dengan Maria yang hanya duduk dekat kaki Yesus saja untuk mendengarkan perkataan yang disampaikan oleh Yesus. Nah, di sini kalian tahu bahwa pelayanan yang dilakukan Marta yang termasuk hal yang wajar dan sopan bagi kita orang Indonesia, tapi sikap Maria yang duduk mendengarkan perkataan Yesus termasuk hal yang istimewa karena di luar kebiasaan dan adat orang Yahudi. Nah, mulai di sini nih timbul masalah karena Marta menyuruh Yesus untuk menegur Maria, dan justru sebaliknya Yesus yang menegur Marta, tapi teguran Yesus dengan kasih. Seperti yang dikatakan di Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Tuhan. Nah, teguran Yesus ke Maria ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita loh teman-teman. Jangan terlalu bangga dengan pelayanan yang kita lakukan. Jika kita pasti kita merasa lebih kayak wah hebat daripada yang lain gitu. Enggak, ayo teman-teman, kita belajar bareng-bareng gimana sih supaya bisa menentukan prioritas yang terbaik
dari yang terbaik dan terutama dari yang terutama dalam kehidupan dan pelayanan kita. Nih, aku ada 3 cara untuk menentukan prioritas terbaik meskipun aku sendiri jarang melakukan. Yang pertama, lebih dekat dengan Tuhan. Di ayat 39 dikatakan Maria duduk dekat kaki Tuhan. Itu suatu pilihan yang tepat dan yang terbaik. Bukan berarti Marta yang melayani dan menjamu tidak baik ya. Marta lebih fokus ke kegiatan penyambutan Yesus Kristus, menyibukkan diri bahkan membenarkan diri atau tidak mau salah, dan dia menjauh dari Tuhan Yesus. Sampai-sampai Marta ini timbul rasa khawatir dan iri kepada Maria. Kita pelayanan masih ada rasa sombong, sama aja dong. Nah, aku yakini teman-teman pasti sering ngerasa sombong, kayak lebih keren daripada yang lain. Nah, aku pengen setelah kalian mendengar renungan pagi ini, kalian merubah pikiran jelek kalian tentang pelayanan yang kamu dapatin. Nah, kalau kalian pelayanan ada rasa seperti sombong, iri gitu, semuanya itu sia-sia. Di hidup kamu gak akan ada kedamaian dan ketenangan. Dan yang kedua, mendengarkan firman Tuhan. Nah, di ayat 39 juga dikatakan terus mendengarkan perkataannya. Maria tahu bahwa Tuhan datang untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah kesempatan emas dan mungkin langka atau jarang. Maria ambil kesempatan itu, disitulah yang terbaik dalam hidupnya. Dan cara yang ketiga, waktu yang berkualitas bersama Tuhan. Marta menyibukkan diri dan Yesus menegur dengan perkataan, menyusahkan diri dengan banyak perkara, sebagaimana di ayat 40 dikatakan sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah kau pilih bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah, melayani itu adalah baik, tapi ingat teman-teman, gak boleh melupakan waktu kebersamaan dengan Tuhan habis, sampai timbul kekhawatiran, menyalahkan orang lain, dan lebih parahnya lagi menyalahkan Tuhan dan mengatur Tuhan. Nah, dari renungan ini, teman-teman, kita menentukan prioritas kita dengan cara lebih dekat dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan ambil waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Sekian renungan saya hari ini. Biarlah renungan firman Tuhan pagi ini tidak hanya kita dengar, kita baca, tapi kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Firman Tuhan Yesus berkati. Sesudah mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan sedikit firman-Mu. Tuhan, agar kami yang kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kita. Kiranya Engkau memberkati kami seperti Maria dan menjauhkan kami dari sifat iri, sombong, cemburu. Dan Tuhan, setelah ini kami akan memulai kegiatan belajar kami. Kiranya Tuhan menyertai guru-guru kami, murid-murid yang lain, agar apa yang kami dengar dapat kita pahami, dapat kita keluarkan ketika kita membutuhkannya. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus